Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengerti dan kami dapat memahami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu pada hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pagi ini yaitu dengarkanlah Dia. Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan dengarkanlah Dia ini serupa dengan pernyataan Allah Bapa ketika Yesus dibaptis. Tetapi ada penambahan, dengarkanlah Dia. Apa artinya? Segala petunjuk dan arahan untuk dapat hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan ada dalam Yesus Kristus. Pada saat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, mereka membicarakan tentang penebusan Kristus lewat karya salib yang harus ditanggungnya, dan semua itu untuk menggenapi rencana Allah untuk seluruh umat manusia. Pelajaran yang dapat diambil adalah dengarkanlah Yesus. Salah satu caranya adalah mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya? Ada berbagai macam orang mempunyai pengalaman mendengar suara Tuhan. Ada yang lewat mimpi, lewat firman Tuhan, dan lain sebagainya. Semua itu perlu dilatih dan sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 berkata, "Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Perlu latihan secara konsisten setiap pagi untuk datang berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa dan perenungan firman-Nya. Tuhan sendiri yang akan mempertajam pendengaran kita. Semua cara mendengar suara Tuhan harus diuji dan harus sesuai dengan firman-Nya, supaya seseorang tidak salah dan ditipu oleh iblis. Ucapan "inilah anak yang kukasihi" menegaskan persekutuan antara Allah dengan Yesus. Persekutuan yang ditandai dengan kasih dan ketaatan. Dengan demikian, dalam pelayanannya di dunia, Yesus tidak pernah bertindak atas dasar kemauannya sendiri, tetapi Dia datang bertanya tentang apa yang Allah Bapanya kehendaki untuk Dia lakukan. Ia menyerahkan semua rencana dan maksudnya kepada Allah, karena semua yang dikerjakannya berasal dari Allah dan sesuai dengan kehendak Allah Bapanya. Sedangkan ucapan dengarkanlah Dia ditujukan kepada murid-murid yang saat itu bersama dengan Dia, maupun orang-orang yang kemudian percaya oleh pemberitaan para murid. Mengapa Yesus harus didengarkan? Karena Dia adalah anak Allah, Mesias yang dinubuatkan. Dia datang ke dunia untuk melaksanakan karya penyelamatan Allah untuk manusia dan dunia. Mendengarkan Yesus berarti percaya dan mentaati semua
yang difirmankannya. Para murid tidak hanya diberi kesempatan untuk melihat peristiwa Yesus berubah rupa atau dimuliakan di puncak gunung, tetapi mereka juga diarahkan untuk mendengar dan mentaati apa yang dikehendakinya. Ada dua pelajaran yang perlu kita simak dari teks ini, yakni pertama, 3 orang murid yang melihat bagaimana Yesus berubah rupa atau dimuliakan menjelaskan bahwa apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah di dalam diri Yesus sudah diperlihatkan kepada murid-muridnya. Mereka sudah dipersiapkan untuk memahami jika saatnya tiba, mereka tidak kaget dan tidak meragukan keberadaan Yesus sebagai Mesias yang menderita, mati, dan bangkit. Dalam kehidupan kita, seringkali Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melihat secara rohani maksud dan kehendaknya. Tetapi seringkali kita tidak menggunakan kesempatan itu, hingga kesempatan itu berlalu begitu saja. Mengapa? Karena kita salah melihat. Perhatian dan pandangan kita lebih banyak tertuju kepada hal-hal duniawi saja. Akibatnya, kita tidak dapat memahami apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kita. Kedua, jika kita telah melihat secara rohani apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, maka langkah selanjutnya adalah senantiasa mendengarkan apa yang difirmankannya. Tentu saja ketika kita diminta untuk mendengarkan Kristus, berarti juga kita diharapkan supaya sungguh-sungguh percaya dan mentaati firman-Nya. Seringkali kita hanya dengar dan bukan mendengarkan. Dengar bisa berarti sambil lalu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sedangkan mendengarkan berarti menyimak dan memahami dengan benar. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita tidak hanya melihat dan mendengarkan, tetapi juga harus menyaksikan apa yang telah dilihat dan didengarkan kepada orang lain, supaya Kristus dimuliakan. Karena itu, mari setia mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman-Nya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu supaya hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Tuhan tetap membuka hati dan pikiran kami supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.